Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa? Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di bangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di bangku tetangganya, terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anak kula. Coba kalau istrinya yang di bangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan, oh disenang ini, genang ini, bawalah kita martabak, dapat pelukan hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak itu voucher listrik habis. Martabak dibawakan, voucher listrik dipersoalkan. Ini. Hei, Bu, hei, buat suami tenang di rumah. Datang suami sambutlah, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dan suaminya berkata, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya, cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Abang pergi reuni dulu ya dek, aku ikut bang. Jangan ikut, jangan. Tak boleh, orang itu tak ada buat bini. Pergilah ke sana, jumpalah sama mantan. Begitu sampai di sana, pas mau nyendok nasi, begitu disendok rupanya timun. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah 30 tahun bang. Oh lamanya. Terakhir kita di mana? Waktu ada sepak bola di Stadion Teladan. Nonton apa kita waktu itu? Itulah layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang peta. Naik apa kita waktu itu? Naik Sudako, kau naik Kocan, naik Bemo. Udah nikah kau? Udah bang. Anak kau berapa? 3. Mana gambar lakimu ini? Peot laki kau tengok. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suami bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Pangapunten, Bu. Kadang bocah sih cilik wis diulangi ngapusi, diajari kebohongan. Ki meh rata. Duwe anak cek bayi dipangku ibune nang dinyanyekke, "Po ami ami." Terus siang kalau malam ngapusi. Nang ndi bayi iki siang mimik susu, kalau malam ya mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi bapake kuwi. Bayi gerang. Maka ibu-ibu yang banyak pikiran, yang stres, yang depresi, jangan biarkan otaknya capek lelah sehingga darah tidak bisa sirkulasinya naik dari jantung ke otak. Istirahatkan otak. Dengan mana istirahatkan otak? Banyak-banyak bersolawat. Suaminya dilarikan orang, banyak-banyak solawat. Bu, suami ibu dilarikan orang, salatullah salamullah. Insya Allah pelakor itu akan mati. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu.
tenang perasaan. Nah, sudah bilang, Bu, kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu, lagu-lagu nasihat. Iya toh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu. Jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Tolonglah kami ini, kasihan. Jangan kau habisi amal kami. Marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Jangan gara-gara kelakuanmu, jangan gara-gara perbuatanmu orang jadi berdosa. Kan perbuatanmu jadi kami laki-laki yang berdosa. Mestinya kalian jaga akhlak, kami jaga mata, sopan di dalam. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya sopan, tidak mungkin kami ganggu. Coba lihat tuh cowok-cowok kalau di pinggir jalan main gitar, mengapa mengapa. Tiba-tiba cewek lewat pakai jilbab, paling kalau diganggu, Assalamualaikum. Jangan sampai terjadi kasus seperti tadi, takut sama istrinya. Ada laki-laki takut sama istri di sini? Ada? Banyak. La haula wala quwwata illa billah. Berhenti jadi laki-laki kalau bapak takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Meskipun ibu saya orang kampung, meskipun ibu saya orang miskin, tapi jangan kau lukai perasaannya. Begitu kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau. Harus begitu laki-laki, Pak. Itu mendidik istri. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu, apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar, di WhatsApp tidak dibaca, di telepon di reject, tiba-tiba datang kedinginan, Bu, selimuti saya, Bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Demi Allah, ibu, demi Allah, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa, Ustaz? Kenapa bisa begitu? Ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Ibu-ibu zalim kepada suaminya. Mana ibu-ibu zalim kepada suaminya? Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru keluar 1 jam ditelepon. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Keluar kau, pulang kau. Bagaimana kita tidak cepat mati? Kita keluar, kau cari sampai di rumah, kau maki-maki, baik kalau kau cantik. Berat badan makin nambah. Duduk makan canggoma. Nonton sinetron ngangkat ketek sambil menguap. Kita di jalan semua harum cewek-cewek, sampai di rumah la haula wala quwwata illa billah. Penyakitnya ibu-ibu. Apa?
Tukang gosip. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu, mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka, nauzubillah min zalik, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Cinta dan sayang ini jangan sampai pudar. Jangan cuma sekedar pacaran, sayang-sayangan ya Bu. Kondangan, gandengan tangan, mesra. Pakai baju samaan, kapelan. Jalannya becek sampai kolokan ngomongnya. Hati-hati ayang beb. Jalannya ecek. Ya. Giliran punya anak 2-3, bini minta anterin kondangan. Anterin apa bang? Berangkat dewek. Emang lu kagak bisa. Bini laporan pulang kondangan. Bang tadi saya kepleset, mata lo kotok kali. Ya. Dalam rumah tangga yuk, halo ibu, bu. Dalam Quran itu ada 4 tipe rumah tangga. 1, istri beriman, suaminya kafir, Fir'aun. Ada lagi istrinya kafir, suaminya beriman, Lut alaihissalam. Ada lagi istri beriman, istri kafir, suami kafir. Siapa? Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang gini, bu, sudah Ustadz, tidak usah Ibrahim, Fir'aun saja. Kalau ibu suka gombel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya suatu ketika dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahu lah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Ibu-ibu mau lihat peliknya ibu? Coba kalau dia beli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar, beda 1000 dia keliling itu pasar. Beda 1000 tuh dia keliling. Bu, halo ibu. Bu, kalau ibu belanja di Alfamidi, Alfamart, tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kau tawar dibilang ke orang gila. Dia sudah panggil kita, ya Bu Haji, Bu Haji makin cantik aja. Masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Berapa mas? 10.000 Bu Haji. 11.000 ya. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang membalik, langsung dia bilang, iya betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah. Cuma mau ngingetin, sesibuk-sibuknya apapun kamu, jangan lupa orang tua kita semakin menua di rumah. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kebersamaan sama orang tua gak akan pernah terganti. Cara Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Pasangan yang hebat itu siapa? Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Aku mundur mas teguh hatimu masih yo sanggaya rana restui. Saya sepakat istri itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Artinya apa? Kalau tidak diambil Allah minimal diminta mantan. Tapi sebagai suami saya tidak akan pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena istri bagi saya cukup menjadi tulang rusuk, tidak harus menjadi tulang punggung.